Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita masuk dalam doa. Ucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk perkenananmu Tuhan. Kau sediakan waktu yang baik, tubuh yang sehat untuk kami boleh datang kembali di hadirat-Mu untuk mengawali bulan ini bersama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu selama sebulan kebelakang. Terima kasih buat hari ini. Yang mau siapkan tubuh jiwa roh kami, yang mau masuk dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Kau Tuhan, merasakan kasih-Mu bersama-sama dengan kami, rekan jemaat tempat ini, juga rekan-rekan jemaat dimanapun mereka berada, yang mengikuti secara live streaming. Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sertakan jemaat-jemaat masih dalam perjalanan. Kau menolong mereka, menyampaikan tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun, bersama-sama dengan kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena memulakan ibadah ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini aku berhadapan denganmu Tuhan, dan kita merasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Menikmati
Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepadamu Bapa. Oh Allah yang ajaib yang menyediakan untuk kami berkat yang melimpah. Terlebih sore hari ini Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu untuk setiap kami melalui perjamuan kudus-Mu yang Kau sediakan untuk kami Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Bapa, berterima kasih karena Engkau sangat baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami ingin bersorak lebih untuk Engkau Tuhan, karena Engkau layak terima segala hormat, pujian, kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh berkabar di dalam hidupku. Engkau baik dalam Kau yang baik atas hidup kami Tuhan. Harapan kemenanganmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh berkabar di dalam hidupku. Engkau baik dalam mata kami. Engkau baik dalam mata. Engkau baik Tuhan, baik dalam mata. Engkau baik dalam mata. Engkau baik, Engkau baik dalam mata. Engkau baik dalam mata. Yesus baik, sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sedang kita bagi berdiri, kita mau terbang bersama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi setiap hati kami, dan mau datang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu dalam pagi
jalanku, kemenanganmu setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku akan terbang tinggi Allah bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu yang menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita tetap bersemangat, jalan di terang jalannya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan bisa bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi Allah bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi Allah bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, Kau yang teguh menopang kami Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama Tuhan kita akan aman dalam lindungannya. Haleluya. Haleluya. Senang-senang bagi Tuhan. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau yang kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal aman. Oh terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, keagungan. Satu hati nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh.
Tuhan, hanya yang dapat agungan. Satu hati menyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja kami atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkepungan, Tuhan percaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkepungan, Tuhan percaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkepungan, Tuhan percaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkepungan, Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Tuhan yang memberitahu kita selama-lamanya. Haleluya. Dan serak-serak bagi Tuhan kita Yesus, Allah yang ajaib yang memelihara hidup kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua dari sini karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karena salib Tuhan yang mau menyembuhkan kita, memerdekakan kita, memberikan kita hidup yang baru. Karena salib Tuhan. Haleluya. Engkaulah segala
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kaulah harapan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib-Mu Tuhan ku menang atas segala dosa Tuhan. Haleluya. Untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Engkau yang berkuasa, sanggup diperlakukan mujizatmu di hidupku. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Pengorbananmu 2000 tahun yang lalu menyelamatkan kami, membuat kami hidup sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segala pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bila setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatimu sore hari ini. Tiba saatnya kami akan duduk diam Tuhan. Kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk kami terima berkat firman-Mu. Firman-Mu yang membuat kami kuat, firman-Mu yang membuat kami sembuh, firman-Mu yang membuat kami mengerti bagaimana kami menghargai salib-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila urapan kuasa Roh Kudus ada dalam beliau Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sore hari ini kita dapat berkumpul kembali ya dalam kebaktian perjamuan suci. Saudara bisa hadir bersama-sama. Sebagian yang di rumah boleh mengikuti acara kebaktian kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kembali lagi kepada khotbah nama-nama Allah. Banyak sekali nama-nama Allah. Dan kita akan lihat pada sore hari ini nama Allah yang tidak asing buat saudara. Tapi saya ingin sampaikan kembali ya. Firman Allah selalu hidup, selalu baru, ada saja sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jehovah Mageninu ya. Mageninu Jehovah Allah perisaiku, Allah perisai kita, Allah perisai saudara dan saya. Saudara, perisai itu suatu alat perlindungan ya dalam peperangan. Itu perisai, digunakan perisai di dalam peperangan. Nah, perjanjian lama saudara tahu bahwa umat-umat Tuhan masih ada di dalam peperangan. Masuk di perjanjian baru, kita tidak lagi berperang secara jasmani dalam darah dan daging, tetapi peperangan secara rohani. Namun peperangan secara jasmani itu mengajarkan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan peperangan rohani. Nah, perisai adalah alat perlindungan dalam peperangan, perlindungan untuk serangan-serangan jarak jauh, termasuk serangan jarak dekat dari musuh ya. Jadi panah ditangkis dengan perisai, begitu juga dengan pedang dalam peperangan ya, ada tombak ya dalam perjanjian lama. Itu muncul secara rohani dalam perjanjian baru ya. Iblis itu juga menggunakan anak panah berapi ya yang menyerang umat-umat Tuhan. Nah, saudara, kita akan lihat perisai-perisai ini dalam secara lahiriah dan secara rohani. Saya baca terlebih dahulu ayat emas kita di dalam Mazmur 3 ayat 4a dan Kejadian 15 ayat 1. Mazmur pasal 3 ayat 4a dan Kejadian 15 ayat 1. Manapun dulu boleh ya. Kejadian pasal Mazmur pasal 3 ayat 4a, begini bunyi ayat ini. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, ya. Tetapi Engkau Tuhan, dikatakan oleh Daud, adalah perisai
yang melindungi aku, ya. Tetapi Engkau Tuhan Yahweh dalam perjanjian lama, kata Tuhan dalam huruf besar semua ditulis di dalam Alkitab saudara, itu berarti nama Yahweh. Yahweh itu JHWH atau Jehovah, sama saja itu ya. Dalam perkembangan selanjutnya Yahweh disebut Jehovah ya. Nah, saya sudah sampaikan itu pada hari pertama saya menyampaikan tentang nama-nama Allah ini. Nah, saudara, Yahweh atau Jehovah, Allah, termasuk sebenarnya di sana Allah Trinitas ya. Nah, menjadi pelindung, perisai yang melindungi aku dikatakan oleh Daud, saudara. Saudara tahu bahwa Daud seorang yang raja yang memulai dari karirnya dari seorang prajurit ya, kemudian menjadi panglima perang dan akhirnya dia menjadi raja ya. Jadi dia banyak sekali berperang dan saudara dalam peperangan itu dia menyadari bahwa kemenangan itu, perlindungan itu datangnya dari Tuhan. Perlindungan secara jasmani itu tameng atau perisai itu tadi, tetapi saudara, perlindungan yang sesungguhnya adalah perlindungan dari Tuhan. Kalaupun pakai perisai, seseorang pakai perisai pun kalau Tuhan izinkan dia kena panah, tetap juga kena panah. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan dia pegang perisai pun, kalau perisai itu Tuhan izinkan meleset dari tangkisannya, maka dia akan kena juga. Jadi perlindungan yang utuh itu adalah dari Tuhan ya. Tadi pagi kami kunjung ke tempat Ibu Ning ya, dia baru saja sembuh dari rumah sakit. Kemudian kami layani perjamuan suci, bicara tentang dokter dan obat-obat ya. Saya sudah sampaikan kepada saudara, tapi saya ingatkan kembali bahwa dokter memberi obat, tetapi Tuhan yang menyembuhkan ya. Tuhan yang menyembuhkan. Obat perlu dari dokter. Kalau kita kadang-kadang ada orang yang protes, kalau gitu nggak usah pergi ke, nggak usah berdoa, yang penting ke dokter begitu. Saudara, saya kasih umpama selalu ya, seperti orang yang nanam padi. Orang petani dapat menanam padi, tapi nggak ada yang bisa numbuhkan. Ya sama seperti itu saudara. Petani bisa kasih pupuk, dokter bisa kasih obat, kasih resep, ini loh, ini yang cocok ya, pupuk ini yang cocok begitu, tapi nggak pernah petani bisa menumbuhkan tanaman. Amin saudara. Itu pengertian yang harus kita pahami tentang tadi pagi saya khotbah tentang Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, tapi saya tidak singgung itu. Tapi sore hari ini saya ingin sampaikan juga kepada saudara bahwa perisai yang paling top itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Itu sebabnya Daud katakan, Allah itu perisaiku. Nah, Tuhan katakan juga kepada Abraham, ya, Abraham di dalam Kejadian pasal 15 ayat pertama. Kejadian 15 ayatnya yang pertama, coba kita lihat sedikit sebentar saudara. Tuhan sendiri yang menyatakan diri sebagai perisai. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan sendiri menyatakan diri sebagai aku Jehovah yang menjadi perisaimu ya. Maginenu, aku ini Allah Jehovah Maginenu, Allah perisaimu ya. Saudara, memang kalau kita perhatikan Abram juga pernah berperang ya. Waktu peperangan melawan Kedorlaomer, dia juga mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Tetapi saudara, perlindungan atas keluarganya juga datang dari Tuhan ya. 2 kali istrinya itu diambil orang. Diambil Raja Gerar, diambil Raja Firaun ya.
tetapi Tuhan yang melindungi istrinya, Tuhan yang menjaga keluarganya. Perlindungan itu datang dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menyatakan diri. Tapi saudara tahu bahwa Abram ini seorang anak Tuhan yang dipanggil dari Ur Kasdim, orang yang taat sekali. Orang yang taat sekali. Orang yang patuh. Tuhan menyayangi orang yang taat. Katakan amin. Tuhan melindungi orang yang taat. Tuhan katakan, engkau, aku ini perisai bagimu, aku melindungi engkau. Karena Abraham taat, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ketaatan Abraham ini yang luar biasa. Di dalam Alkitab sampai-sampai dia korbankan anaknya, karena dia tahu Allah yang berikan anaknya itu kepadanya juga. Nah, sore hari ini kita sudah lihat ini beberapa perisai. Pertama kita lihat di dalam Mazmur tadi, yang kedua dalam Kejadian, firman Tuhan kepada Abram ini bahwa Tuhan katakan sendiri, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, yang ketiga saya ingin sampaikan kepada saudara tentang perisai ini. Jadi Tuhan perisai yang melindungi Daud. Yang kedua, Tuhan Allah perisai bagi Abraham, ya. Perisai bagi yang ketiga, saya ingin sampaikan Allah itu perisai bagi Daud dan orang-orang yang tulus hatinya, ya. Orang-orang yang tulus hati, perisai bagi orang-orang yang tulus hati, ya. Di dalam Mazmur 7 ayat 11, perisai bagiku, Tuhan katakan Daud, Allah itu perisai bagiku, ya. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Orang-orang yang tulus hati, termasuk Daud, saudara, Allah itu menjadi perisai bagi mereka. Kalau saudara tulus dalam hidup saudara, termasuk hati saudara, Allah itu menjadi pelindung bagi saudara, menjadi perisai. Amin. Senjata-senjata lawan bisa ditangkis. Bukan tidak ada serangan dari musuh. Serangan itu banyak dalam bentuk apa saja, ya. Tetapi saudara, kalau saudara tulus, kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, tulus lakukan, tidak ada munafik, tidak ada kebohongan, tidak ada keculasan, ya, tulus. Tuhan menjadi orang yang tulus. Yang keempat, saya lanjut saudara. Yang keempat, perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 36, ya. Tuhan itu dia menjadi perisai bagi semua orang yang datang kepadanya, ya. Mazmur 18 ayat 31b. Mazmur 18 ayat 31b katakan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Saudara, hari-hari ini kita kan dunia lagi dihebohkan dengan COVID-19, ya. Kalau kita mau aman, saudara, berlindung kepada Tuhan. Amin. Amin. Perlindungan yang aman adalah perlindungan berlindung kepada Tuhan, ya. Jadi berlindung kepada Tuhan, perlindungan yang aman. Kalau panas terik matahari, kita berlindung kadang-kadang di bawah pohon, di rumah atau di mana. Kalau kita tidak ingin kena sinar matahari yang panas terik, kalau kita tidak ingin, ya, mengalami bahaya atau serangan musuh atau apa saja, berlindung, maka dia akan memberikan perlindungan
saudara dan saya menjadi aman dalam lindungan Tuhan. Nah, kemudian yang keempat itu ya, yang kelima sekarang kita lihat di dalam 2 Samuel 22 ayat 36, di sana dikatakan juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Ya, perisai keselamatanmu. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Amin. Amin. Tetapi jangan saudara pikir bahwa sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Enggak. Masih ada ancaman-ancaman. Ya, bisa murtad. Murtad pasti nggak bisa masuk surga. Bisa juga saudara meninggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara berlindung kepada Tuhan, perlindungan dari Tuhan, keselamatan saudara dan saya juga dikasih pelindung. Perisai bagi keselamatan saudara dan saya. Ya, keselamatan kita ada perisainya. Nah, saudara, keselamatan kita, saudara dan saya sudah diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar. Berarti keselamatan itu harus dilanjutkan sampai kita nanti tembus masuk surga. Baru pasti masuk surga. Memang keselamatan sudah Tuhan pastikan. Tetapi kalau saudara tinggalkan Tuhan, kalau saudara murtad, kalau saudara menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Jadi harus waspada. Roh Kudus menjadi pelindung bagi saudara dan saya untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri. Perisai. Sehingga keselamatan kita tetap terjaga sampai kita tembus masuk surga. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi saudara dan saya perlu memiliki perisai keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Baru yang keenam, Mazmur 47 ayat 10b, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di bumi, Tuhan kasih perisai buat saudara dan saya. Bumi ini dikasih perisai sama Tuhan. Ya, salah satu diantaranya apa ya kira-kira? Lapisan ozon. Lapisan ozon itu saudara melindungi kita dari terik matahari. Kalau secara langsung terik matahari itu kena kepada bumi dan tidak dihalangi oleh ozon, kita semua hangus. Ya. Beberapa tempat lapisan ozon saja sudah bolong-bolong. Saudara, seringkali terjadi awan panas. Ya, 2 tahun lalu ada yang mati di Jepang, di India, awan panas. Panas luar biasa. Karena ya ada lapisan-lapisan ozon yang tembus. Karena pelindung dari alam ini dirusak oleh umat manusia dengan bermacam-macam. Misalnya rumah kaca, ya, macam-macam. Penebangan hutan itu termasuk merusak lingkungan. Ya, polusi udara, ya, polusi udara itu membuat lapisan ozon juga rusak, saudara. Tetapi bagi Tuhan itu gampang aja. Kalau Tuhan mau bersihkan lewat COVID-19, saudara, dulu Jakarta itu begitu apa, tapi habis itu sepi, bersih lagi. Kalau dulu polusi, 2 hari aja nggak jalan mobil, bersih lagi udara. Tuhan itu gampang saja buat dia untuk menjaga, melindungi bumi ini. Tetapi ada saatnya saudara, di mana Tuhan akan menghancurkan bumi, ya. Langit dan bumi akan dihancurkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Hari Tuhan akan tiba, dia katakan di sana, segala unsur akan lenyap, ya, segala yang hidup, ya, segala yang ada di bumi ini, segala anasir akan lenyap. Nah, kalau demikian, ya, Petrus katakan, jadi hiduplah suci dan saleh.
Mungkin kita bagus baca ayat ini saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya mengajak saudara lihat ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Dua Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sekarang masih Tuhan kasih perlindung terhadap bumi. Dikasih perisai sama Tuhan. Ya. Selama Tuhan kasih perisai di bumi ini, kita masih aman-aman saja, ya. Tuhan mau supaya kita hidup suci dan saleh. Amin. Amin. Kalau segala unsur ini akan lenyap, dia katakan, dengan begitu rupa, bagaimana suci dan salehnya kamu harus hidup di dunia ini. Ya. Jadi mari kita perhatikan betul-betul firman Allah. Selama masih kita hidup di dunia ini, kita sadar bahwa Tuhan akan hancurkan langit bumi ini dengan segala isinya. Ya, segala unsur, segala anasir akan lenyap. Tetapi ada peringatan buat kita, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di dunia ini. Ya. Jadi kita ambil komitmen dalam hidup kita. Sebab langit dan bumi akan lenyap. Tuhan akan ciptakan langit dan bumi baru, di mana kita hidup di sana dalam kekekalan, dalam keadaan yang senang selama-lamanya. Kesukaan di dunia ini hanya sementara. Dosa-dosa hanya membawa kenikmatan sebentar saja. Tetapi habis itu penderitaan kekal selama-lamanya. Jadi saudara, tinggalkan segala dosa. Hidup betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Kita tahu bahwa masih ada perlindungan dari Tuhan terhadap bumi yang Dia ciptakan untuk kita tempati. Tapi ada saat di mana perisai itu akan diangkat, sehingga segala anasir akan lenyap, segala unsur akan lenyap. Tetapi Tuhan sediakan langit dan bumi baru bagi mereka yang tetap hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, saya masuk kepada bahagian yang ketujuh, Efesus 6 ayat 16. Ini bahagian tentang rohani, perisai secara rohani. Sebenarnya sering sudah keluar khotbah ini, tetapi saya singgung ulang. Efesus pasal 6 ayat 16. Demikian bunyi ayat ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah saudara, perisai iman dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kalau saudara perhatikan, dalam segala keadaan, keadaan apa saja?
keadaan senang, keadaan susah, keadaan menderita, keadaan diberkati, keadaan COVID-19, ya, tetap pergunakan iman, perisai. Perisai buat saudara dan saya itu iman. Iman yang teguh, nggak gampang dibujuk, nggak gampang digoda, nggak gampang dirayu oleh dosa, nggak gampang dikalahkan oleh iblis, tidak digampang dibodohin oleh kuasa kegelapan, tidak gampang dibodohin oleh keinginan-keinginan daging. Perlindungan perisai iman itu dipergunakan di dalam segala waktu. Amin, saudara. Amin. Dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Perlu perisai iman itu. Banyak sekali godaan-godaan di dunia ini. Kalau kita tidak mempunyai iman yang teguh, ya. Masa COVID-19 kemarin, saudara Tommy khotbah di kebaktian Kemis, dia bilang banyak sekali rumah tangga hancur, cerai karena keadaan ekonomi. Ya, jadi istri minta cerai karena suami tidak bisa lagi menyediakan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Jangan sampai karena kesulitan ekonomi kita cerai seperti itu. Saya rasa tidak ada di antara jemaat seperti itu. Amin. Amin. Tapi dalam survei banyak sekali masalah COVID ini. Itu khotbahnya saudara Tommy hari Kamis kemarin. Nah, saudara, ada juga masalah-masalah keluarga, ya, masalah-masalah dosa yang menimbulkan kehancuran rumah tangga. Bisa, tapi pergunakan perisai iman supaya tidak bisa digoda oleh kuasa-kuasa kegelapan. Paulus katakan, aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dan saya harus kuat. Amin. Iman harus teguh. Jangan sampai bisa digoyahkan oleh apa saja. Segala keadaan dikatakan oleh ayat ini. Iman. Iman itu apa sih? Iman adalah Ibrani pasal 11 ayat pertama. Ya. Jadi iman ini bukti, ya, dari segala sesuatu. Dia, apa yang kita harapkan itu ada buktinya. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang nggak kita lihat pun. Kita nggak lihat, tetapi kita dapat buktinya. Ya. Ada pengharapan. Ada yang kita harapkan itu kita yakin kita dapat. Dasarnya ada. Itu iman. Dalam terjemahan lama, iman adalah percaya yang sungguh kepada perkara-perkara yang diharapkan dan keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan. Itu terjemahan lama. Yakin kepada hal-hal yang gak kelihatan. Percaya apa yang kita harapkan itu dapat. Itu iman. Percaya bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara. Percaya bahwa kita tidak bisa digoda oleh apa saja. Keinginan daging, keinginan mata, hidup jemawa, itu termasuk bahaya-bahaya. Ya. Jadi ini yang kita perhatikan, saudara. Perisai iman. Segala keadaan, keadaan sulit, keadaan nyaman, keadaan diberkati, keadaan kekurangan, keadaan berlimpah, ya. Panah api si jahat, dia selalu mengincar, saudara. Nah, dia mengincar ekonomi, dia mengincar kerohanian kita, dia mengincar rumah tangga, dia mengincar apa saja. Karakter kita, dia incar, saudara. Tetapi kalau kita pakai perisai itu, nggak mempan. Panah api si jahat, api ini, saudara, berbahaya. Kalau dia sekecil kita butuhkan. Tetapi kalau dia sudah menguasai, saudara, bahaya. Api, ya, termasuk api asmara, berbahaya. Api ketamakan, api macam-macam.
harus waspadai, saudara. Nah, dengan Allah sebagai perisai, maka kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Nah, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan satu peristiwa sejarah. Nah, setelah gereja mula-mula berkembang, saudara tahu di dalam Kisah Rasul-Rasul diceritakan itu, dan terus berlanjut, aniaya datang kepada gereja, ya. Orang-orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar, dibunuh, ya. Termasuk Saulus ikut pelakunya, dan kemudian dia yang dikejar-kejar akhirnya, ya. Jadi saudara, terjadi diaspora. Diaspora itu artinya waktu mereka dikejar-kejar, mereka lari ke tempat lain, dan situ dia memberitakan Injil, gitu. Di sana memberitakan Injil, ada orang percaya, dianiaya lagi, lari ke sana, dikejar, di penjara pun dia bawa jiwa. Ya, itu model gereja mula-mula, ya. Sekarang pun sudah ada yang seperti itu juga. Nah, saudara, kira-kira pada tahun 300-an, ya, itu aniaya datang begitu gencar, ya. Sebelum itu juga Kaisar Nero, saudara, kalau lihat sejarah mengerikan sekali. Kaisar Nero, kaisar Romawi yang paling kejam sekali, ya. Dia menuduh orang-orang Kristen, memfitnah orang-orang Kristen, melakukan kejahatan. Kalau mereka ditangkap itu dimasukkan ke dalam tempat arena di mana binatang buas dilepas, dan mereka dikoyak-koyak oleh singa, harimau, mengerikan sekali. Ya, ada anak-anaknya yang ibunya, kadang-kadang anaknya itu dikasih di situ sama harimau. Aduh, pokoknya menyedihkan sekali. Nah, kemudian ada lagi kaisar Romawi yang kejam juga, Diokletian. Dia juga seperti itu, saudara, membunuh orang-orang Kristen, membakar gereja, kadang-kadang mereka Alkitab pun dibakar dan sebagainya. Orang-orang Kristen ditangkapi, dibunuh, dianiaya, macam-macam dilakukan. Nah, satu ketika ada seorang kaisar muda, Konstantinus namanya. Ini Konstantinus ini, saudara, satu ketika dia menghadapi musuh yang luar biasa banyak, 2 kali lipat dari tentaranya, ya. Nah, Kaisar Romawi ini satu saat dia melihat suatu penglihatan. Dia lihat ada salib di atas matahari dan terang sekali. Terang sekali. Waktu dia lihat itu, saudara, kemudian ada tulisan di atas, di salib itu, di dekat salib itu ada tulisan, dengan ini taklukkan. Dengan ini taklukkan. Wah, dia dengar suara itu, tulisan itu, dengan ini taklukkan. Nah, besoknya akan berperang, saudara. Besoknya berperang melawan musuh yang 2 kali lipat tenaganya. Nah, jadi tentara Romawi, saudara, kaisar muda ini. Nah, setelah malam, saudara, dia bermimpi. Dia bermimpi ditemui oleh Tuhan Yesus. Padahal dia orang kafir. Ditemui oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan katakan, ya, dalam mimpi itu Tuhan menyuruh dia untuk menggunakan tanda tersebut sebagai perlindungan. Tanda salib sebagai perlindungan. Nah, ini orang tentara Romawi yang membenci orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen sebelumnya itu. Nah, setelah dia lihat penglihatan itu dan malam dia mendapat mimpi perintah untuk berperang dan menggunakan tanda salib tadi, saudara. Pagi-pagi dia siapkan semua tentaranya, suruh pakai perisai gambar salib. Perisai gambar salib. Nah, anak buahnya ini, saudara, ya semuanya, ya saudara bisa bayangkan, pakai tanda orang Kristen yang mereka tidak senangi, ya. Bayangkan keengganan para anak buahnya ini, para tentaranya ini, enggan sekali mereka. Tapi namanya prajurit harus taat kepada pimpinan, ya, apalagi kaisar. Nah, akhirnya mereka buatlah
perisai, ya, dan kemudian dibuat gambar salib di perisai itu. Itu gambar salibnya orang Kristen, ya. Tapi ini orang-orang Romawi, tentara Romawi yang tidak percaya Tuhan, pakai gambar tentara tameng salib, ya, perisai gambar salib. Perang, saudara, perang mereka menang dengan luar biasa, ya, menang, kemenangannya kemenangan yang dahsyat, lawan musuh yang 2 kali lipat lebih kuat. Nah, saudara, pulang ke Roma, kaisar muda ini, saudara, wah, pulang dengan kemenangan. Setelah itu dia keluarkan perintah, ya, dia keluarkan perintah untuk bebas beragama. Tidak hanya untuk orang Kristen, tetapi agama-agama minoritas pun sudah bebas beragama. Dia izinkan, saudara, orang-orang pemimpin-pemimpin bertemu. Kalau dulu mesti dikejar-kejar, ditangkapi, dimasukkan penjara, tetapi dia keluarkan perintah, ya. Nah, kaisar sebelumnya yang tadinya menganiaya, keluarkan peraturan, ditarik semua peraturannya, dan kemudian dia diizinkan, ya, beribadah, berkumpul. Dia keluarkan satu maklumat begitu yang namanya The Edict of Milan, ya, tahun 313. Nah, setelah itulah kekristenan mulai aman, tidak seperti penderitaan-penderitaan sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan itu bisa melindungi umat-umatnya hanya dengan perisai gambar salib. Orang-orang yang tidak percaya bisa Tuhan robah. Pejabat tinggi pun bisa Tuhan robah kalau Tuhan mau robah. Haleluya. Kalau kita jadikan perisai kita Tuhan, semuanya aman. Itu, saudara, firman Allah yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mari pemain musik tampil ke depan. Engkaulah perisaiku. Kita nyanyi kor ini bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Sebentar saudara akan terima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Orang-orang Kristen boleh berkumpul, pemimpin-pemimpin boleh mengadakan seminar-seminar dan sebagainya setelah kaisar muda ini mengeluarkan maklumat itu. Engkaulah perisaiku. Mari kita berdiri semua, saudara. Saat badai hidup menerpaku. Semua sudah dapat roti dan anggur, siapkan semua, ya. Dalamku tenangkan jiwaku.
tubuh dan darah Tuhan. Saya memberi kesempatan buat saudara menguji diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, minta ampun, supaya Tuhan yang setia dan benar itu mengampuni kita dari dosa dan salah. Bahkan Dia melindungi kita, perisai yang sangat ampuh. Silakan berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Bapa, ini hamba-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan hamba-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu, baik dalam bentuk tutur kata, niat hati, kepikiran, perbuatan dan sebagainya Tuhan. Ampuni semua. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah datang pada sore hari ini, baik yang di rumah-rumah maupun yang hadir di ruangan ini. Engkau kuduskan semua Tuhan. Lebih, Engkaulah menjadi perisai kami. Engkau yang menjadi pelindung dalam hidup kami, baik perlindungan secara jasmani maupun perlindungan secara rohani. Serangan-serangan dari musuh Tuhan, Engkau yang tanggung semuanya. Engkau yang tangkis semua dengan perisai itu. Engkau sudah berikan perisai iman buat kami. Biarlah dengan iman itu kami dapat mengalahkan semua anak panah api dari si jahat. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu sebentar kami akan terima, menjadi bahagian dalam hidup kami, supaya kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi sucikan, layakkan semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu sebentar Tuhan, di dalam nama yang sama. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, persiapkan roti. Saudara, semua sudah dapat? Ada yang kelewatan? Tolong kalau ada yang kelewatan dilayani. Sudah semua? Kalau sudah semua, saudara pegang roti dengan tangan kanan dan saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan dengan iman. Saudara angkat cawan dan saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bersyukur kepada Tuhan. Semua berterima kasih kepada Tuhan. Bukan berdiri. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan
Ini kami umat-umat tebusan-Mu bersyukur atas perlindungan-Mu Tuhan, atas perisai yang Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang di rumah-rumah, yang hadir sore hari ini. Berkati semua Tuhan. Perlindungan-Mu membuat kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Persekutuan sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus terus berlaku dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Silakan Ibu. Saya akan sampaikan pengumuman. Ibadah kita tetap seperti biasa dan tetap kembali saya mengingatkan untuk saudara menjaga keadaan ini senyaman mungkin ya. Saudara bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada supaya bukan hanya di dalam ibadah gereja saja saudara bermasker ya. Jadi contoh dan teladan dimanapun saudara berada, timbangan yang kodirasia. Ya, jadi keluar di pasar dimanapun usahakan pakai masker supaya masker itu melindungi saudara dan juga melindungi orang lain ya, supaya kita sama-sama sehat, kita sama-sama bisa tetap nyaman berbakti khususnya seperti saat ini. Kemudian saya mengimbau kepada saudara yang sakit, mungkin panas, flu, pilek, demam ya, gergesi ya, beribadah di rumah. Beribadah di rumah lewat siaran tunda ataupun siaran Facebook ya, supaya saudara pulih kesehatannya. Jadi dengan tubuh sehat saudara bisa kembali bersama-sama lagi seperti ini. Kalau kami lihat pagi dan sore ini penuh ya, nggak usah khawatir, di atas masih kosong banyak tempat. Jadi saudara kalau melihat di kiri kanan penuh, saudara bisa langsung ke atas ya. Kami arahkan ke atas supaya nyaman juga beribadah. Itu saja dari kami supaya kegiatan ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kemudian untuk kegiatan ibadah kita seminggu ke depan, hari Kamis jam 6 sore ada ibadah tengah minggu, kemudian Jumat jam 3 ada doa di tempat ini, kemudian dilanjut jam 8:30 doa di ruang doa di atas. Jam 6 ditiadakan, biasanya ada ibadah singkat tetapi ditiadakan dipakai untuk latihan tim musik ya. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore adalah ibadah kaum muda remaja. Kemudian kembali pada hari Minggu ibadah raya pertama jam 6, ibadah sekolah minggu dan juga ibadah raya kedua jam 4 sore. Kami mengimbau sebelum jam ibadah setengah jam ke depannya. Jadi kalau tadi misalnya jam 4, setengah 4 itu di sini sudah ada doa penyembahan. Kami memberi banyak waktu ruang untuk saudara lebih bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau waktu kita hanya 1 jam ibadah, di depannya itu ada waktu ibadah, waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Boleh menyembah, datang langsung menyembah. Di sini sudah ada yang memimpin. Boleh berlutut, boleh duduk, ya. Senyaman mungkin saudara bisa menghampiri hadirat Tuhan. Kemudian saya mengimbau kepada saudara, mungkin ada yang belum menerima berita warta gereja melalui WA ataupun nomor teleponnya ganti, segera menghubungi saya, atau di warta itu ada nomor sekretariat. Saudara bisa add sana, kemudian saudara bisa mengikuti atau menerima berita-berita gereja. Itu saja. Nanti waktu persembahan jangan lupa jaga jarak ya. Di belakang ada kotak persembahan. Jadi yang area belakang, tengah ke belakang bisa ke depannya Ibu Gembala. Yang di sini bisa di sini. Jadi atur jarak. Sebelah sini dulu, tengah, kemudian sebelah barat, supaya tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Itu saja pengumuman, saya serahkan kepada Pak Din. Sidang kita akan berikan persembahan. Ia mati bagiku, dia mati bagiku, dia Tuhan Allah penyelamat.
bagiku Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa Kau tinggalkan hidupku dipulihkan Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Puji Tuhan, mari kita makin berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kami boleh menikmati hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, menerima berkat firman-Mu untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia mengandalkan Engkau sebagai perisai kami dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, kami bersyukur setiap persembahan kami kiranya boleh memuliakan nama-Mu, mempelempar kerajaan-Mu tempat ini. Sebentar kami akan pulang Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu Tuhan menyertai setiap kami jauh dekat sampai selamat tujuan kami masing-masing. Terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.